Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 dari mata kuliah akuntansi manajemen ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Penentuan Biaya Harga Pokok Pesanan dan Biaya Harga Pokok Proses. Selanjutnya anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri, Evi Alfiani dengan NIM 63200-667. Perkenalkan, nama saya Fani Maudina dengan NIM 6320166. Perkenalkan, nama saya Bian Deni Saputra dengan NIM 632000215. Di sini saya akan menjelaskan biaya harga pokok pesanan. Biaya harga pokok pesanan yaitu sistem penentuan biaya pokok pesanan adalah metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan tertentu. Selanjutnya ada manfaat penentuan harga pokok produksi atas dasar pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi pesanan yang satu akan berbeda dengan biaya produksi pesanan yang lain, tergantung pada spesifikasi yang dikehendaki oleh pemesan. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Pada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan untuk memungkinkan pengambilan keputusan tersebut. Manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan yang akan diterima tersebut. Informasi total harga pokok pesanan memberikan dasar perlindungan bagi manajemen agar di dalam menerima pesanan perusahaan tidak mengalami kerugian. Tanpa memiliki informasi total harga pokok pesanan, manajemen tidak memiliki jaminan apakah harga yang diminta oleh pemesan dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Informasi taksiran biaya produksi juga bermanfaat sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan diterima tidaknya suatu pesanan. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima untuk memantau apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan tertentu menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Yang keempat, menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah pesanan tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Informasi laba atau rugi bruto tiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk tiap pesanan guna menghasilkan informasi laba atau rugi tiap pesanan. Kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap pesanan. Biaya yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi namun pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Selanjutnya dijelaskan oleh Evi. Selanjutnya di sini ada pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Yang pertama ada prosedur pencatatan pembelian bahan baku. Kedua, prosedur pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan.
Yang kedua ada mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Langkah selanjutnya adalah dengan mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung, ada dua macam jam kerja yang perlu dikumpulkan, yaitu jam kerja total dengan periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Untuk mengumpulkan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan dengan dasar dalam menentukan daftar upah, maka perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan untuk mencatat jam kerja karyawan dalam menyelesaikan pesanan jurnal untuk pembagian upah. Yang ketiga ada mencatat biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan ini, BOP atau biaya overhead pabrik harus dikenakan pada tiap pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan pada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Selanjutnya di sini ada karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Ada beberapa contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan tersebut. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dalam mengolah bahan baku menjadi produk. Jadi berdasarkan pesanan di luar atau dari dalam perusahaan mempunyai karakteristik usaha perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengolahan produk secara terputus-putus. Yaitu saat pesanan yang satu selesai dikerjakan, maka proses produksi pun dihentikan, lalu akan dimulai dengan pesanan berikutnya. Kedua, produk dihasilkan sesuai spesifikasi yang ditentukan pemesan. Yaitu ditentukan oleh pemesan, dengan demikian pesanan yang satu tersebut dapat tidak sama dengan pesanan yang lain. Terakhir ada produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Hal ini dapat menghindari hal yang tidak diinginkan seperti laba yang ditahan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, biaya harga pokok produksi, yaitu sistem penentuan biaya pokok yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang serupa atau mempunyai aliran produksi yang terus-menerus. Selanjutnya, manfaat penentuan harga pokok produksi. Yang pertama ada menentukan harga jual produk, yaitu perusahaan yang berproduksi masa proses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk dalam penetapan harga jual produk. Biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang dipertimbangkan di samping data biaya lain serta data non-biaya. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi, yaitu jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu biaya laba atau rugi periodik, yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi laba rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan, produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yaitu pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bian. Selanjutnya ada pengumpulan harga pokok produksi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama metode harga pokok pesanan, yang kedua ada metode harga pokok proses perusahaan yang menghasilkan satu macam produk.
Dalam metode harga pokok pesanan, pada perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A. Tujuan produksi perusahaan untuk melayani pesanan pembeli yang bentuknya tergantung pada spesifikasi pemesan, sehingga sifat produksinya terputus-putus dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya secara jelas. Yang B. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dalam tujuan dapat dihitung harga pokok pesanan dengan relatif teliti dan adil. C. Jumlah total harga pokok untuk pesanan tertentu dihitung pada saat pesanan yang bersangkutan selesai, dengan menjumlahkan semua biaya yang diberikan kepada pesanan yang bersangkutan. D. Pesanan yang sudah selesai dimasukkan ke gudang produk selesai dan biasanya segera akan diserahkan atau dijual kepada pemesan sesuai dengan saat atau tanggal pesanan harus diserahkan. Yang kedua, metode harga pokok proses perusahaan yang menghasilkan satu macam produk. Perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini. A. Biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, tahun, dan sebagainya. B. Produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar, tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. C. Kegiatan produksi didasarkan pada budget produksi atau schedule produksi untuk satuan waktu tertentu. D. Tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang selanjutnya dijual. E. Kegiatan produksi bersifat kontinu atau terus-menerus. F. Jumlah total biaya maupun biaya satuan dihitung setiap akhir periode, misalnya akhir bulan dan akhir tahun. G. Perusahaan yang menggunakan sistem harga pokok proses, misalnya memproduksi barang seperti pabrik tekstil, penyuling. G. Perusahaan yang menggunakan sistem harga pokok proses, misalnya memproduksi barang, yaitu pabrik tekstil, penyuling minyak, baja, ban, semen, gula, farmasi, radio, mesin cuci, TV, kalkulator, mesin tik, dan sebagainya. Dalam memproduksi jasa, yaitu tenaga listrik atau PLN, gas kota, pemanasan atau di negara dingin, angkutan, dan sebagainya. Karakteristik perusahaan yang berproduksi secara proses terdiri dari 3, yaitu pertama, proses pengolahan produk terus-menerus. Kedua, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Ketiga, produk ditunjukkan untuk mengisi persediaan gudang. Perbedaan metode biaya pokok pesanan dalam proses. Yang pertama, dasar kegiatan produksi dalam metode biaya pokok pesanan yaitu pesanan langgan, dan dalam metode biaya pokok proses yaitu budget produksi. Yang kedua ada tujuan produksi untuk melayani tujuan produksi dalam metode biaya pokok pesanan untuk melayani pesanan, dan dalam metode biaya pokok proses untuk persediaan yang akan dijual. Yang ketiga bentuk produksi dalam metode biaya pokok pesanan yaitu tergantung spesifikasi pemesanan, dan dalam metode biaya pokok pesanan homogen dan standar. Yang keempat ada biaya produksi dikumpulkan dalam metode biaya pokok pesanan setiap pesanan, dan metode biaya pokok proses setiap satuan waktu. Yang kelima, kapan biaya produksi dihitung. Dalam metode biaya pokok pesanan, kapan biaya produksi dihitung yaitu pada saat pesanan selesai, dan dalam metode biaya pokok proses yaitu pada akhir periode. Yang keenam, ada menghitung harga pokok. Dalam metode biaya pesanan, harga pokok pesanan tertentu jumlah produksi pesanan yang bersangkutan. Dan dalam metode biaya pokok proses, harga pokok periode tertentu jumlah produksi periode yang bersangkutan. Yang terakhir ada contoh perusahaan dalam metode biaya pokok pesanan, yaitu percetakan dan kontraktor, dalam metode biaya pokok proses yaitu semen dan tekstil. Sekian materi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.